Protozoa sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya protos yang artinya pertama, sedangkan zoon yang artinya hewan. Jadi dapat disimpulkan bahwa protozoa yaitu hewan pertama. Protozoa juga termasuk hewan protista yang mirip dengan hewan. Protozoa dibedakan dari sel prokaryotik, yaitu ukurannya lebih besar dari selnya, atau eukaryotik. Protozoa dibedakan dari algi karena tidak berklorofil, dibedakan dari jamur karena tidak dapat bergerak aktif, tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Karakteristik protozoa. Pada umumnya, protozoa bersel satu, tetapi ada beberapa spesies yang membentuk koloni. Umumnya, di dalam satu sel terdapat satu inti, tetapi ada beberapa spesies secara generatif berkonjugasi karena individu jantan dan betina belum jelas perbedaannya. Sesuai dengan sifat sel binatang, umumnya protozoa berdinding selaput plasma tipis. Bentuknya bermacam-macam, ada yang tidak tetap dan ada yang tetap. Yang terakhir disebabkan telah memiliki pelikulus atau kulit dan beberapa mempunyai cangkang kapur, berflagela, bersilia, dan berspora. Reproduksi protozoa. Reproduksi protozoa secara aseksual atau ameba dan flagellata penginfeksi manusia. Reproduksi aseksual umum adalah pembelahan biner. Sebagian lagi protozoa melakukan reproduksi seksual dengan penyatuan sel generatif atau sel gamet. Atau dengan penyatuan inti sel flagellatif, reproduksi seksual dengan penyatuan inti vegetatif disebut konjugasi. Ciri-ciri protozoa. Ciri secara umum yaitu organisme uniseluler atau bersel tunggal, eukariotik atau memiliki membran nukleus, hidup soliter yaitu sendiri atau berkoloni yaitu kelompok. Sifat hidupnya kosmopolit, artinya dapat hidup di tempat atau habitat apapun. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Hidup bebas, saprofit atau parasit. Protozoa merupakan bagian plankton di air tawar atau air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi. Sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Ciri-ciri protozoa sebagai hewan adalah gerakannya yang aktif dengan silia atau memiliki membran sel dari zat lipoprotein, dan bentuk tubuhnya ada yang bisa berubah-ubah. Adapun yang mencirikan sebagai tumbuhan adalah jenis protozoa yang hidup autotrof. Ada yang bisa berubah-ubah. Adapun yang mencirikan sebagai tumbuhan adalah jenis protozoa yang hidup autotrof. Perkembangbiakan amoeba dan bakteri. Perkembangan biakan amoeba dan bakteri yang bisa dilakukan adalah dengan cara membelah diri. Kebanyakan protozoa mempunyai bentuk spesifik yang ditandai dengan fleksibilitas ektoplasma yang ada dalam membran sel. Beberapa jenis protozoa seperti Foraminifera mempunyai kerangka luar sangat keras yang tersusun dari silikon dan kalsium. Beberapa protozoa seperti Diflugia dapat mengikat partikel mineral untuk membentuk kerangka luar yang keras. Radiolarian dan Heliozon dapat menghasilkan skeleton. Kerangka luar yang keras ini sering ditemukan dalam bentuk fosil. Kerangka luar Foraminifera tersusun dari kalsium peroksida sehingga koloninya dalam waktu jutaan tahun dapat membentuk batuan kapur. Protozoa merupakan sel tunggal yang dapat bergerak secara khas menggunakan pseudopodia atau kaki sembung. Flagella atau silia, namun ada yang tidak dapat bergerak aktif. Berdasarkan alat gerak yang dipunyai dan mekanisme gerakan inilah protozoa dikelompokkan ke dalam 4 kelas yang akan dijelaskan pada bagian klasifikasi protozoa. Protozoa umumnya bersifat aerobik non-fotosintetik, tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik, misalnya pada saluran pencernaan manusia atau hewan ruminansia. Protozoa aerobik mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan APT melalui proses transport elektron dan atom hidrogen ke oksigen. Protozoa umumnya mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain, bakteri, atau partikel organik baik secara fagositosis maupun pinositosis. Pada umumnya, protozoa membutuhkan suhu optimum untuk tumbuh antara 16 sampai 25 Celcius.
dengan suhu maksimum antara 36 sampai 40 derajat Celcius. Adapun pH derajat keasaman optimum untuk proses metabolismenya adalah antara pH 6 sampai 8. Sebagai predator, mereka memangsa uniseluler atau berserabut ganda, bakteri, dan mikroorganisme. Protozoa memainkan peran baik sebagai herbivora dan konsumen di dekompaser dari rantai makanan. Selain itu, protozoa dapat menyerap makanan melalui membran sel mereka, misalnya amoeba, serta mengelilingi dan menelan makanan. Semua protozoa yang mencerna makanan di perut mereka, seperti kompartemen, disebut vakuola. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat gerak. Yang satu, rhizopoda. Alat geraknya berupa pseudopoda kaki semu, bergerak dengan kaki semu pseudopodia yang merupakan penjuluran protoplasma sel. Hidup di air tawar, laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Jenis yang paling mudah diamati adalah amoeba. Ciri-ciri rhizopoda, beberapa karakteristik atau ciri-ciri membedakan jenis protozoa lainnya. Ciri-ciri rhizopoda ialah sebagai berikut: bergerak dengan kaki semu atau palsu, bergerak heterotrof, ukuran tubuh sekitar 200-300 mikron, umumnya hidup di air tawar atau laut, bentuk yang dapat berubah-ubah atau tidak tetap, ada yang bercangkang dan tidak, mempunyai ektoplasma dan endoplasma, mempunyai vakuola makanan dan juga vakuola traktil. Rhizopoda menelan makanannya atau fagosit. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan diri. Hidup dengan bebas atau parasit. Pernapasan dengan cara difusi ke seluruh permukaan tubuh. Yang pertama, reproduksi rhizopoda. Rhizopoda berproduksi secara aseksual, sedangkan reproduksi secara seksual kini belum diketahui. Reproduksi secara aseksual melalui berbagai mekanisme dengan pembelahan sel yang mengarah ke pembelahan mitosis. Namun, tahap-tahap mitosis tidak tampak dengan jelas. Yang kedua, daur hidup rhizopoda. Yang ketiga, morfologi rhizopoda. Rhizopoda mempunyai peranan baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan dari beberapa contoh rhizopoda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Entamoeba histolytica. Dalam siklus hidupnya terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama, bentuk histolytica. Habitat rhizopoda. Rhizopoda pada umumnya hidup di alam bebas. Ada pula yang hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan di tubuh hewan. Rhizopoda yang hidup sebagai parasit dapat menyebabkan penyakit. Rhizopoda yang hidup di alam bebas dapat ditemukan di air laut, air tawar, tempat yang ada air, tempat lembab, tanah yang basah. Beberapa rhizopoda dapat membentuk kista apabila kondisi lingkungannya memburuk. Misalnya, amoeba sp. Berdasarkan tempat hidupnya, amoeba dibedakan menjadi 2, ektamoeba dan entamoeba. Protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel, maksudnya bulu cambuk. Flagellata berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan binar membujur, misalnya pada Trypanosoma. Fisiologi flagellata. Pada umumnya flagellata membutuhkan suhu optimum antara 16 sampai 25 derajat Celcius, sedangkan pH antara pH 6 sampai 8. Flagellata memperoleh nutrisi dengan beberapa cairan bersifat holozoik, maksudnya heterotrof, apabila makanannya berupa organisme lain berukuran lebih kecil. Bersifat holofilik, maksudnya autotrof. Habitat flagellata. Air merupakan faktor penting keberadaan flagellata selain ketersediaan makanan, pH, dan suhu. Flagellata dapat ditemukan di lingkungan air tawar, di danau, sungai, kolam, atau genangan air, misalnya Auchlenoida dan Volvocida, maupun air laut, misalnya Dinoflagellata. Phytoflagellata adalah flagellata yang dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Struktur tubuh Phytoflagellata adalah tubuhnya diselubungi oleh membran selulosa seperti Volvox.
Phytoflagellata berproduksi melalui dua cara, yaitu secara seksual dengan cara konjugasi dan secara seksual dengan cara membelah diri. Phytoflagellata dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Eugleonida. Eugleonida memiliki bentuk tubuh yang menyerupai gelondong dan diselimuti oleh pelikel. Yang kedua, ada Dinoflagellata. Dinoflagellata memiliki bentuk tubuh yang bervariasi, tetapi kebanyakan lonjong dengan warna yang kecoklatan dan kekuningan. Dan yang ketiga ada Volvocida. Volvocida umumnya berbentuk bulat dengan hidup secara soliter atau berkoloni. B. Zoophagellata. Zoophagellata adalah flagellata yang tidak berkloroplas dan menyerupai hewan. Zoophagellata habitat di air tawar dan air laut. Struktur tubuh. Bentuk tubuh Zoophagellata mirip dengan leher porifera. Zoophagellata mempunyai flagella yang memiliki fungsi untuk menghasilkan aliran air dengan menggoyangkan flagella. Selain itu, flagella juga berfungsi sebagai alat gerak. Reproduksi Zoophagellata. Reproduksi terjadi secara aseksual dengan pembelahan binar longitudinal, sedangkan reproduksi seksual belum banyak diketahui. Klasifikasi Zoophagellata. Contoh yang terkenal adalah dari genus Trypanosoma dan Leishmania. Keduanya bersifat parasit pada tubuh manusia atau hewan. Ciliata memiliki silia atau bulu bergetar. Bulu bergetar berada di permukaan ciliata, dan ciliata memiliki dua inti, yaitu micronucleus dan macronucleus. Macronucleus mempunyai fungsi vegetatif dan micronucleus mempunyai reproduktif, yaitu pada konjungsi. Ciliata hidup bebas di lingkungan berair seperti air tawar dan laut. Ciliata bisa hidup secara parasit ataupun simbiosis. Habitat ciliata hidup sebagai soliter di air tawar maupun air laut. Lalu reproduksi ciliata aseksual. Paramecium berkembang biak dengan cara pembelahan. Klasifikasi ciliata. Pertama, paramecium. Jenis ciliata yang pada bagian ujung depannya tumpul dan di bagian belakang meruncing, maka terlihat berbentuk seperti sepatu atau sandal. Kedua, Vorticella. Jenis dari ciliata yang memiliki bentuk seperti lonceng dan juga bertangkal panjang dengan bentuk yang lurus atau spiral yang ada silia pada sekitar mulutnya. Ketiga, Didinium. Jenis dari ciliata ini ialah predator pada ekosistem perairan, yaitu merupakan pemangsa dari paramecium. Yang keempat, ada Stentor. Jenis dari ciliata ini memiliki bentuk menyerupai trompet dan juga menetap di air tawar yang bergenang ataupun mengalir. Makanan dari hewan ini ialah ciliata yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. Terakhir, Balantidium coli, atau jenis dari ciliata yang paling besar di dalam usus, yang terbesar dan juga satu-satunya golongan dari ciliata manusia yang patogen, dan juga menampakkan balantidiasis dan atau juga ciliata dysentery. Jenis ini bisa ditemukan di daerah tropis ataupun subtropis. 4. Sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak cara bergerak hewan. Ini dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya, pembiakan secara vegetatif atau aseksual, disebut juga schizophrenic, dan secara generatif atau disebut seksual, disebut spogonik. Tidak memiliki alat gerak khusus menghasilkan spora, sporozoid sebagai cara perkembangbiakannya. Sporozoid memiliki organ-organ kompleks pada salah satu ujung absek selnya yang khususkan untuk menembus sel atau jaringan inang. Hidupnya parasit pada manusia dan hewan. Contohnya Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax. Struktur anatomi tubuhnya berbentuk bulat panjang. Ukuran tubuhnya hanya beberapa mikro, tetapi di dalam usus manusia atau hewan yang dapat mencapai 10 mm. Sistem pencernaan sporozoa mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat makanan dari tubuh. Hopesnya sistem respirasi dan ekskresi. Respirasi dan ekskresi sporozoa dilakukan dengan cara diskusi. Habitat sporozoa adalah pada tanah yang lembab. Baik,
Jadi habitat protozoa itu hidupnya di air atau tempat yang basah atau yang lembab. Protozoa biasanya hidup bebas di lautan, air tawar, atau di daratan. Beberapa spesies bersifat parasit dan hidup di organisme inang. Inang protozoa bersifat parasit dapat berupa organisme sederhana seperti algea sampai vertebrata, kompleks seperti manusia. Beberapa spesies dapat hidup di tanah atau permukaan tumbuhan. Beberapa jenis protozoa laut, bagian dari zooplankton, hidup di dasar laut. Protozoa air tawar hidup di air, sungai, danau, kolam, atau genangan air. Ada pula yang hidup dalam usus termit atau rumen hewan ruminsia atau manusia. Beberapa protozoa berbahaya bagi manusia karena menyebabkan penyakit serius. Protozoa lain membantu memakan bakteri berbahaya dan menjadi makanan untuk ikan dan hewan lainnya. Peran menguntungkan mengendalikan populasi bakteri. Sebagian protozoa memangsa bakteri sebagai makanannya, sehingga dapat mengontrol jumlah populasi bakteri di alam. 1. Sumber makanan ikan di perairan. Sebagian protozoa berperan sebagai plankton, atau zooplankton dan plankton yang menjadikan makanan hewan air, terutama udang, kepiting, ikan, dan lain-lain. 3. Indikator minyak bumi. Fosil foraminifera menjadi petunjuk sumber minyak, gas, dan mineral. 4. Bahan penggosok endopan. Radiolaria di dasar laut yang membentuk tanah. Radiolaria dapat dijadikan sebagai bahan penggosok. Peran merugikan protozoa. Protozoa menyebabkan penyakit pada manusia dan juga pada hewan ternak. Penyakit-penyakit yang disebabkan protozoa diantaranya yaitu yang pertama ada penyakit disentri yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica. Yang kedua ada diare, balantidiosis yang penyebabnya yaitu Balantidium coli. Yang ketiga ada penyakit tidur Afrika, penyebabnya Trypanosoma gambiense. Keempat, toxoplasmosis atau kematian janin yang penyebabnya Toxoplasma gondii. Terus selanjutnya yaitu ada malaria tertiana yang penyebabnya yaitu Plasmodium vivax. Lalu ada malaria penyebabnya yaitu Wartana plasmodium malariae. Lalu ada penyakit malaria tropisa penyebabnya Plasmodium falciparum. Lalu kalazar penyebabnya Leishmania danovani. Lalu ada surah pada hewan ternak penyebabnya Trypanosoma evansi.